Rahmawati Barubangun. Saya dari kelas C Pendidikan Biologi tahun 2024. Langsung saja mulai ke materinya, Kak. Isinya, Kak, Bang. Pada masa sekarang ini, Kak, Bang, masyarakat Indonesia itu sudah mulai peduli dengan yang namanya menjaga kesehatan, di mana menjaga kesehatan itu dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup, di mana pola hidup itu dilakukan dengan berolahraga secara teratur, kemudian makan makanan yang memiliki nutrisi, kemudian tidur atau istirahat yang cukup. Nah, pola hidup adalah salah satu kunci untuk menjaga kesehatan, Kak. Namun pada masa sekarang ini terdapat atau ada yang namanya bahan pangan itu yang telah dilakukan rekayasa genetik atau dalam bahasa ilmiahnya itu dikenal dengan GMO. Nah, apa sih sebenarnya GMO itu gitu ya kan, Kak? Sebelumnya di sini ada nggak dari kakak ataupun abang yang udah pernah dengar ataupun udah tahu apa itu GMO, Kak? Nah, karena banyak dari kakak dan juga abang atau mungkin semuanya belum paham terkait apa itu GMO, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih itu GMO, gitu ya kan, Kak? Nah, GMO itu merupakan singkatan dari Genetically Modified Organism. Apa sih kok so Inggris banget gitu ya kan? Nah, kalau dalam artian kita atau dalam bahasa Indonesianya itu GMO itu artinya rekayasa genetik yang dilakukan pada suatu gen ataupun tanaman, Kak. Nah, di mana GMO ini sudah banyak dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, apa aja sih bahan pangan yang termasuk atau sudah dilakukan rekayasa terhadap genetik dari tanaman aslinya? Nah, antara lain itu ada tomat, jagung, kacang kedelai, kacang polong, beras, terus minyak canola, susu sapi dan juga olahannya, kemudian ada kapas dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya GMO ini baik atau buruk sih untuk jadi teman atau jadi musuh sih sebenarnya bagi kita ini sebagai makhluk hidup ataupun manusia, gitu ya kan, Kak? Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, GMO itu sendiri memiliki dampak negatif dan juga dampak positif bagi manusia nih, Kak. Kalau untuk dampak positifnya sendiri itu antara lain itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita atau kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap antibiotik, kemudian menambah sumber nutrien dari tubuh kita, kemudian menambah sumber asupan gizi dari berbagai jenis tanaman. Nah, untuk dampak negatif dari tanaman yang telah direkayasa gennya ini sendiri itu dalam penelitian masih menunjukkan bahwa dampak negatifnya itu hanya menimbulkan alergi. Sedangkan dampak negatif untuk misalkan kanker atau penyakit yang parah lainnya itu belum pernah ada ditemukan, gitu ya, Kak. Nah, untuk dampak terparahnya itu masih alergi terhadap beberapa orang, seperti itu. Nah, untuk apa sih perbedaan antara tanaman yang telah direkayasa gennya sama tanaman biasa, ya kan, Kak? Mungkin itu pertanyaannya. Nah, tanaman GMO itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tanaman yang masih apa ya bilangnya? Masih alami atau masih memang dari alam dia seperti itu, berbeda. Dia lebih besar ukuran tanaman yang direkayasa genetik. Kemudian buahnya pun lebih manis yang direkayasa genetik dibandingkan yang aslinya. Dan kemudian tekstur yang dihasilkan dari tanaman yang direkayasa genetik itu lebih lembut dibandingkan dari tanaman aslinya. Gitu dia. Dan tentang rekayasa genetik ini juga diatur, tidak sembarangan kita boleh merekayasa tanaman-tanaman tersebut. Itu peraturannya itu ketat. Jadi apa ya bilangnya? Nggak sembarangan orang bisa
melakukan GMO ini atau merekayasa genetik suatu tanaman. Nah, dampaknya itu sendiri ya kita terjaga dari tanaman yang memang akan dibuat-buat oleh orang lain, gitu dia. Nah, untuk itu kita perlu memilih tanaman ataupun bahan pangan yang jangan asal-asalan gitu, yang umum aja, umumnya ada di kalangan masyarakat, begitu dia Kak. Mungkin dari materi saya ini masih banyak kesalahannya, kemudian pemaparan materinya pun kurang baik mungkin atau kurang masuk ke dalam kakak-kakak semuanya. Saya meminta kepada kakak dan juga abang untuk memberikan pertanyaan terkait GMO ini Kak. Boleh Bang banyak. Apa kakak masih ada maksudnya gimana Bang masyarakat menyikapi gitu? Masyarakat itu kan nanti pastinya itu jadi komersil gitu Pak, dikomersilkan di masyarakat yang udah ada yang tadi kan. Bagaimana tanggapan masyarakat ini? Nah, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Nah, untuk di kalangan masyarakat sendiri itu sudah mengenal Bang tentang yang namanya tanaman yang dimodifikasi. Seperti contohnya di desa saya Bang, itu terdapat yang namanya budidaya pepaya, tanaman pepaya. Itu tanaman pepaya yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat, bukan lagi pepaya asli dari desa sana. Namun mereka kan membeli bibitnya itu mungkin dari online ataupun dari pabrik apa sih bilangnya ya, toko-toko perbibitan tanaman seperti itu. Nah, itu tanamannya sudah direkayasa gennya Bang. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika tanaman yang sudah dilakukan rekayasa genetik itu buahnya akan lebih besar, kemudian masa tanamnya itu lebih cepat. Seperti itu dia Bang. Jadi tanaman yang berada di kampung halaman saya juga seperti itu, buahnya lebih besar, buahnya lebih banyak, dan hasil panennya itu lebih cepat. Gitu dia Bang. Mungkin ada lagi dari kakak atau abang yang masih belum mengerti terkait GMO. Nah, biasanya perbedaan dari tanaman asli dengan tanaman yang sudah dimodifikasi atau direkayasa gennya itu Kak, terdapat dari ukurannya juga Kak, ukurannya. Biasanya kan kita jumpai buah tomat itu ukurannya kecil-kecil. Nah, biasanya kalau buah tomat yang sudah direkayasa gennya itu ukurannya lebih besar-besar Kak. Kita nengok di pasar misalkan buah tomatnya besar-besar, aku beli aja yang besar-besar gitu. Niat yang mungkin dari kakak itu sudah termasuk ke dalam tanaman yang sudah direkayasa gennya. Kemudian ketika kakak mengkonsumsi tomat yang kakak beli tadi, rasanya pun akan lebih manis ketimbang dari tomat yang aslinya. Itu ya Kak. Jadi ada nggak dampak negatif dari mengkonsumsi dari tanaman ini? Dampak negatif Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dampak negatif dari mengkonsumsi tanaman yang sudah direkayasa itu bisa menimbulkan alergi Bang pada sebagian orang. Iya. Oke, misalnya tadi kan bilang rasanya juga yang cukup manis. Sebagai itu kan coba menimbulkan suatu Nah, manisnya ini bukan manis berlebih seperti gula Bang. Dia manisnya manis alami dari tanaman, gitu Bang. Namun lebih manis dari tanaman aslinya.
Nah, mungkin saya sedikit tertinggal atau melupakan materi bagian tadi kan dampak negatif dan juga dampak positif bagi kita yang mengkonsumsinya. Nah, sekarang dampak bagi lingkungan yang ditanami tanaman hasil rekayasa genetik ini, bagaimana kemudian hasilnya gitu ya kan. Nah, pada lingkungan yang telah ditanami tanaman yang dilakukan rekayasa genetik ini akan bisa menyebabkan hama. Kenapa bisa saya katakan menyebabkan hama? Karena memang pertumbuhan dari tanaman yang sudah dilakukan rekayasa genetik ini itu cepat pertumbuhannya, kemudian mudah dia nanti cepat besar gitu kan. Kalau cepat besar kan makin banyak jenis tanaman itu pada suatu tempat. Nah, itu bisa saja merusak ekosistem dari tempat tersebut. Kenapa merusak? Ya karena dalam suatu ekosistem itu tidak boleh hanya ditinggali oleh satu jenis makhluk hidup,